Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukurillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita mulai majelis ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa berjumpa pada pertemuan pertama hari Ahad sore. Semoga Allah limpahkan kepada kita keberkahan dan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pertama-tama nih mohon maaf karena memang di jadwal sebetulnya kita akan mulai tanggal 1, ya berarti pekan lalu mestinya. Namun karena berbagai macam pertimbangan akhirnya diundur ke hari ini berarti ya. Sepekan berikutnya, namun qadarullah memang bertepatan dengan eh, apa namanya? Dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, sehingga ya yang hadir baru 1 orang nih. Ya, tapi insya Allah yang lain segera menyusul juga. Semoga Allah berikan keistiqomahan ya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, ma'akum Jamaluddin Abdul Aziz ya, bersama kalian itu ada Jamaluddin Abdul Aziz. Jadi nama saya Jamaluddin Abdul Aziz, biasa dipanggil Jamal. Ya, kalau di kelas-kelas online memang biasanya disebut Mas Jamal gitu ya. Kemudian usia saat ini berapa ya? 27 kalau tidak salah. Ya, alhamdulillah menuju kepala 3. Kemudian kalau pengalaman mengajar bahasa Arab berarti berapa ya? 2000, mungkin dari 2020 sudah mulai mengajar kalau tidak salah, berarti ya sekitar 5 tahun lebih mungkin ya. Kemudian saat ini amanahnya adalah sebagai guru ya di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung, guru Al-Quran atau Quranic teacher ya istilah ininya. Kemudian ya Senin sampai Jumat di sana, adapun di sisa waktu ya di malam hari atau di weekend itu biasanya digunakan untuk mengajar eh, bahasa Arab ya, atau translate ya, jadi mutarjim, artinya menerjemahkan ucapan Arab secara langsung gitu ya, diterjemah. Kemudian guru tahfiz juga gitu ya, dan lain sebagainya lah ya, yang kaitannya dengan Al-Quran. Wah, berarti lulusan pesantren Ustaz? Oh bukan, ya bukan. Takdir Allah dari kecil ya, dari SD berarti ya, SD SMP SMA itu full sekolah negeri ya, yang mana mau buat pembelajaran agama itu ya hanya 2 jam belajar dan dalam sepekan. Ya, namun alhamdulillah Allah berikan jalan di semenjak lulus SMA itu belajar bahasa Arab ya, dan sampai detik ini masih belajar bahasa Arab sambil mengajar gitu ya. Kemudian alhamdulillah sudah menikah, sudah alhamdulillah sudah dikaruniai oleh 2 orang anak juga ya. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, alhamdulillah ya. Nah ini kemudian apa lagi? Mungkin itu ya yang perlu diperkenalkan. Mungkin ya harapannya sebetulnya yang lain masuk juga nih, tapi karena baru 1 orang, kita minta kepada Ibu Lisa, betul ya? Mungkin diperkenalkan diri dulu, disebutkan nama, kemudian aktivitas sehari-hari,
Dan yang terakhir itu adalah pernah belajar bahasa Arab atau tidak? Ya, silakan Ibu. Oke, ya baik. Salam kenal ya, Mas Jamal. Ya, Bu. Ya, Alhamdulillah nama saya Lisa. Kemudian saat ini saya sudah menikah dengan dua anak. Terus aktivitas saya guru di eh, sekolah swasta, eh, tapi Guru mengajar apa, Bu? guru TK. Oh, guru TK. Iya, guru TK. Namun di sekolahan dapat amanah untuk ini juga, Mas, untuk apa tuh controlling kurikulum di semua jenjang dari Hmm, playgroup sampai SMA. Itu baik. terkait kurikulumnya, membuat kekhasan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. eh Oh, saya itu lulusan pesantren sebenarnya. Nah, pesantrennya tuh di Bogor ya, salah satu pesantren di Parung Bogor yang kekuatan pesantren itu memang di bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Tapi itu kan dulu ya waktu SMP. Nah, kalau ketemu teman-teman atau ketemu anak-anak pesantren lain nih atau guru-guru bahasa Arab, kayaknya jadi kangen lagi tuh pengen bisa muhadasah gitu kan ngomong pakai bahasa Arab tapi kok di otak kayaknya udah nggak nyampe gitu kosakatanya iya, udah iya, nggak iya. bisa aduh kayaknya harus belajar lagi nih dari awal nih pemula gitu nah alhamdulillah dapat info ini dari salah satu orang tua murid saya dulu ikutan gitu tapi ternyata pada kemana ini ya Iya. Emang karena long weekend biasanya ya. sih memang momennya momen long weekend juga. Kemudian di kelas kita tuh baru berapa yang bergabung ya? Nggak sampai Hmm, 10 sepertinya. Karena memang ini kami baru inti kali. Biasanya ikut ke yayasan atau laga. Nah, cobalah Bismillah gitu ya. Kita coba buat sendiri. Ya Alhamdulillah ini ya 10 juga sudah termasuk yang banyak ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh. Yang merasa bukan lebih baik merasa lebih baik dari Nabi Nuh bukan ya. Bukan, tapi dikisahkan kan Nabi Nuh itu sekian lama berdakwah tapi yang mengikutinya ya iya. minim sekali gitu ya. Gitu. Ya ala kulli hal mungkin memang momennya sedang sedang ini long weekend kemudian Idul Adha lagi mudik dan lain sebagainya. Ya. Ya salam kenal Ibu Lisa ya alhamdulillah di dunia pendidikan juga nih alhamdulillah. Baik, jadi sudah pernah belajar, cuma memang mungkin perlu murajaah. Dan Iya emang betul. betul ya, betul sekali kalau belajar bahasa Arab itu kalau apa ya, ada jeda waktu katakanlah misalkan sebulan, 2 bulan, apalagi setahun, 2 tahun, wah itu banyak sekali kosakata yang kalau orang Sunda bilang tuh murudul gitu ya, satu Iya persatu hilang gitu. Ya maka perlu benar. banyak diulang. Makanya juga di sisi lain memang kalau melihat pendapat guru kami. Beliau pernah bilang al-lughatu al-isti'mal. Bahasa itu adalah penggunaan. Kalau nggak dipakai, maka itu sebetulnya juga lama kelamaan akan tergerus oleh waktu. Lupa, lupa, lupa hilang. Gitu. Hmm. Makanya perlu yang namanya bi'ah lughawiyah. Apa itu lingkungan berbahasa? Ya ini Hmm. memang alhamdulillah kalau dulu di Ma'had Mas Jamal pun belajar pakai bahasa Arab gitu ya. Pernah ke Mesir waktu itu ya memang full bahasa Arab itu. Cuman kalau di Indonesia ya ketemu guru bahasa Arab pun pakai bahasa Indonesia. Itu yang jadi permasalahan kita. Makanya perlu yang namanya bi'ah lughawiyah. Nah, di antara maksud dan tujuan apa namanya? Maksud dan tujuan dibuat kelas ini ya sebetulnya adalah untuk murojaah Mas Jamal sendiri. Ya, Hmm. ya kapan lagi gitu untuk percakapan ngobrol kapan lagi kalau misalkan tidak dalam kelas karena memang di Senin sampai Jumat ya weekday itu ngajar bahasa Afan.
ngajar Al-Quran gitu ya, tajwid. Sementara bahasa Arab tuh ya di sisa-sisa waktu. Jadi Hmm. kalau dibiarkan tanpa adanya murojaah, ya itu yang jadi permasalahan. Makanya di sini sebenarnya bukan Mas Jamal mengajar, tapi kita memandu untuk murojaah, memfasilitasi untuk murojaah. Kita murojaah bersama-sama. Itu insya Allah. Oke, iya. Mas, itu Eh, Bu Hera kayaknya agak kesulitan masuk katanya tuh Mas oh ya, di grup. apa nih Ustaz? Sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Yang kabarnya Ustadz? Ini tadi saya juga belum ini. kapnya Assalamualaikum dulu. Ustaz. Tadi aku kan tadi pas datang pas Bu Lisa lagi bicara jadi belum salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bu Ah ya, Lisa. waalaikumsalam warahmatullahi Afwan. wabarakatuh. Baru bergabung tadi terlambat Ustaz. Ya, nggak Maaf. apa-apa Ibu. Ini kok di saya nggak gerak ya? Delay ya. Sama di saya juga Iya, delay delay. Ustaz. Pas Oh, iya. belum tadi masuk ya agak delay. Tadi kan lancar-lancar aja. Nanti sampai Ustaz diinfokan sama Bu Lisa ada yang mau masuk. Nah itu delay ya di situ. Sama saya juga delay. Oh malah keluar Ustaz. Oh, sudah keluar. Mungkin ada jaringan Bu. Hmm. Oh, alhamdulillah. Ya, apa nih? Keganti koneksinya tadi, nggak sengaja nyambung ke WiFi. Alhamdulillah, salam kenal semuanya. Mungkin kita ke Bu Sari dulu ya. Bu Sari Oh iya barangkali Ustaz. disebutkan nama, aktivitas sehari-hari, dan sudah pernah belajar bahasa Arab atau belum? Silakan. Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. perkenalkan Ustadz, saya dengan Sari Pujiati, panggilannya dengan Sari. Apa tuh namanya? Saya aktivitas ibu rumah tangga, Ustadz, apa dan Bu Lisa juga Bu Neneng. Saya ibu rumah tangga aja, alhamdulillah. Paling ada bantu jualan juga itu mah menyalurkan hobi aja, jualan online, menyalurkan hobi. Terus kalau sebelumnya belajar bahasa Arab dibilang belum pernah Ustadz, tapi cuman masuk terus awalan aja Ustadz, keluar cuman dapat berapa halaman gitu, keluar Ustadz gitu. Terus ya gitu aja belajar yang ini buku Abi RBY ini gitu kan, Hmm. baru sampai halaman berapa gitu, nggak lanjut gitu. Terus abis itu belajar buku dari buku Durus Logoh juga berapa halaman nggak lanjut. Terus belajar Ya. lagi jadi jadi cuman di apa ya permukaan doang juga enggak kali ya, cuman hawa-hawa uap bisa. Kalau ini bau cuma baru kecium bau-baunya doang gitu Ustaz. Belajar bahasa Arab ya gitu Ustaz. Jadi masih belum lah ya, belum bisa dibilang belum gitu. Cuman alhamdulillahnya cuman prasarananya udah ada gitu, udah kebeli bukunya gitu. Udah kebeli kamusnya. Alhamdulillah. Tapi belajarnya mah belum Ustaz gitu Ustaz. Iya. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah kalau begitu ya sudah lengkap alat tempurnya, tinggal bertempurnya ya. Allah Ustaz. Ya kita juga karena ini kali benar yang Ustaz bilang tadi ya kan harus dipakai ya Ustaz ya. Jadi Betul. terasanya tuh kayak rumit dan agak susah gitu kan kita menambah vokab ya apa kosakatanya gitu. Kan ngapa kalau nggak sering dipakai lupa ya Ustaz ya. Ibu Betul, ini betul. ngapalin lima kata. Ini. Besok apalin yang baru yang 5 kata kemarin lupa. Gimana ya Ustaz biar Iya, mempraktekkan, sedangkan kita juga belum bisa di rumah juga paling anak-anak masih belum ada yang belajar juga gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz? ya insya Allah nanti seiring berjalannya waktu kita akan bahas ya tips and trick atau bagaimana cara menerapkan dan lain sebagainya. Kalau boleh jujur juga Mas Jamal pribadi
oh ya bukan nggak bisa ya, belum bisa menerapkan karena anak masih kecil, kemudian istri juga belum belajar bahasa Arab. Jadi mau ngobrol sama siapa? Gitu, Gitu Ustaz. gitu. Benar. Tapi, tapi ada cara lain banyak ya, tips-tipsnya gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas insya Allah. Nah, yang jelas mungkin kita komitmen dulu ya di Ahad sore itu bukan apa istilahnya, bukan kalau luang masuk, kalau enggak ya udah enggak seperti itu. Tapi kita memang meluangkan waktu Ahad sore kita belajar gitu ya insya Allah. Karena kalau misalkan saya mau kalau kosong baru masuk itu nggak bisa belajar bahasa Arab seperti itu. Karena nanti takutnya misal ya pertemuan pertama masuk, pertemuan kedua absen misalkan. Pertemuan ketiga masuk, pertemuan ketiga nanti bingung. Apa ya? Ini saya kayaknya belum belajar ya, padahal karena nggak masuk itu. Ya, itu banyak terjadi dan makanya kita perlu berkomitmen minimal kepada diri sendiri ya untuk minimal menuntaskan jilid 1. Ya, ini Mas Emma selalu sampaikan begitu karena ya minimal sekali lagi satu jilid aja dulu ya insya Allah. Ya, judulnya buku ini Al-Arabiyah Baina Yadaik ya dikenal dengan sebutan ABY. Memang bahasanya sangat-sangat sederhana, tapi ini buku yang mendunia. Ya, kenapa Mas Emma bilang mendunia? Karena memang di setahu kami ya, sebelum masuk jenjang S1 kan masuk D3 dulu ya. Iya. Di Saudi itu. Di D3. D3 itu biasanya nama jenjangnya adalah I'dad Lughawi. Ya, atau yang semisal dengan itulah. Apa itu maksudnya I'dad Lughawi? I'dad Lughawi itu adalah persiapan bahasa. Jadi sebelum masuk ke ngebahas tentang hukum A, hukum B, hukum C gitu ya, atau ekonomi syariah dan lain sebagainya, itu kita membahas terlebih dahulu tentang bahasa sampai bahasa itu kita pegang. Dan pakai buku apa? Pakai buku ini ternyata. Ya, di Arab Saudi pakai buku ini. Di Saudi juga pakai ini? Buku Pakai pegangan? ini. Pakai ini. Kalau D3 ya, kalau S1 nanti beda lagi tergantung jurusan. Begitu. Jadi banyak pokoknya banget. memang banyak digunakan. Mas Yamal pun di beberapa lembaga mengajar pakai buku ini dan lain sebagainya. Cuma memang kalau untuk online itu lebih banyaknya yang minta durusulughah gitu ya. Termasuk Bu Neneng, Bu Hera nih. Ya, waktu itu belajar pakai durusulughah juga ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Begitu. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Telat wabarakatuh. ini. Ya Bu, Ini. nggak apa-apa Bu. Kita masih perkenalan juga ini ya. Saya izin off cam Ustadz. Nggak apa-apa Bu, silakan. Ini sebetulnya kemarin niatnya untuk umum ya, semua kalangan, semua usia, ya kecuali kalau usianya di bawah 15 atau di bawah 12 mungkin ya nanti dulu deh gitu ya. Cuma memang banyaknya yang bergabung itu adalah ibu-ibu gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadi ini bukan Al-Qur'an, ini bukan hadis, tapi ini adalah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, yaitu al-ajru ala qadri masyaqqah. Ganjaran itu sesuai dengan kadar masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Kesulitan, kepenatan, keberatan, kesengsaraan dan lain sebagainya lah ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan kita ngobrolin soal ganjaran dari Allah tentang misalkan ada orang yang pergi ke sekolah itu naik mobil dan ada orang lain atau temannya yang ke sekolah itu dia jalan kaki. Maka berdasarkan kaidah tersebut yang ganjarannya lebih besar itu adalah yang jalan kaki, bukan yang naik mobil. Karena masyakohnya atau kesengsaraannya atau letihnya dia, capeknya dia itu lebih besar daripada yang naik mobil. Begitu. Ya, maksudnya apa kok bahas ini Ustaz? Maksudnya adalah kalau santri belajar bahasa Arab 1 tahun, mutqin, ya mahir, wajar. Santri nggak mikirin, mohon maaf ya, nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin air, listrik, gitu kan, anak, ya makan siang, makan malam, dan nggak mikir di sana, fokus aja belajar, fokus ilmu.
Tapi kalau ibu-ibu, wah itu kan banyak ya yang dipikirin, apalagi udah punya anak, bercabang pikirannya. Ya, jadi insya Allah pahalanya akan lebih besar. Tinggal PR-nya adalah meluruskan niat. Ya, kalau niatnya sudah lurus, insya Allah Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar. Berapa lama Ustadz menguasai bahasa Arab? Ya, balik lagi ke masing-masing orang. Ya, masing-masing orang berapa jam yang apa istilahnya dikorbankan gitu ya untuk belajar bahasa Arab. Kemudian juga seberapa kuat murojaahnya. Kemudian juga dan lain sebagainya, banyak faktor. Ya, kalau lagi 6 bulan, 1 tahun wajar. Apalagi kalau di Saudi gitu ya, itu wajar. Tapi kalau misalkan kita kelasnya online gitu ya, kemudian tidak konsisten, berat, susah. Mungkin 50 tahun pun nggak akan bisa. Mungkin ya, wallahu a'lam. Mungkin ya. Di rekor saat ini yang belajar dengan Mas Yamal itu paling lama berapa ya? Eh, Kayaknya ada yang hampir 3 tahun kayaknya ya. Luar biasa itu. Hampir 3 tahun belajar Durusulugho jilid 1, jilid 2. Sekarang pindah ke buku lain, buku namanya Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Ya, jadi 3 buku sudah khatam. Itu kalau tidak salah 3 tahun kalau tidak salah. Dan ibu-ibu juga. Ibu-ibu usia berapa ya? Seusia ibunya Mas Jamal ya. Sekitar kelahiran 70-an. Begitu. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Lanjut, kita ke Bu Neneng. Silakan Bu, perkenalan dulu. Nama, kemudian apa tadi? Aktivitas sehari-hari ya. Dan terakhir adalah pernah belajar bahasa Arab atau tidak? Ya, Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi sama wabarakatuh. ibu-ibu. Saya Neneng Irmawati, sama sudah tua juga, setengah abad ya Ustaz. Apalagi ya, ibu rumah tangga juga, Ibu rumah tangga. Pernah belajar bahasa Arab atau tidak? pernah sama Mas Jamal, tapi setengahnya karena beberapa kendala Pernah ya. malam, terutama Ustaz, terlalu Kenapa? malam. Terlalu Kan malam, betul. kemarin Ini malam, makanya jadi tetangga sebelah suka komplain gitu. oh iya. Jadi akhirnya terpaksa diberhentikan. Tapi Iya, sekarang ada lagi sore yang mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Tapi cuma mungkin iya, beda ya, iya. kalau kemarin kan tentang Durusulugho. Kalau Betul. sekarang ya saya baru mau masuk jilid 2 ya Ustadz waktu itu teh. Iya, Sangat betul, kaget betul. ya. Piginya sih belajar lagi, cuma mungkin jadwalnya ya, kalau bisa sih yang sore gitu, atau yang Sore, yang ya dari jam 2 ke atas gitu. Asal jangan malam gitu. iya, malam tantangannya berat ya. Ya, baik, Ya, alhamdulillah. Berjumpa kembali berarti ya Bu Nening. iya. Ya, ini Saya dari sengaja emang Bandung, dari Bandung ya. Oh iya, domisili lupa tadi. Bu Bale Endah, Lisa, ya. Bu Sari di mana? Saya di Domisili. Bandung, Ustaz. Oh, Bandung juga. Bu Lisa? Kalau saya di Tangerang, Oh, Pamulang, Tangerang. Ciputat, iya, Tangsel ya? iya Tangsel. Ciputat Ustaz, deket UIN itu Jakarta juga Ciputat kan Iya, ya? deket Win UIN. Deket ya. Ciputat, Tangsel, Ustaz. Win Tangsel, Ciputat. Ciputat ya. Ya Mas Jamal sempat mau daftar nggak jadi tuh. Nah, Mas Jamal Alhamdulillah. dari Untuk saat ini alhamdulillah di Bandung ya, karena terikat kontrak di Bandung yang asli Sunda. Aktivitas sehari-hari di Arca Manik gitu. Masya Allah. Saya di Arca Dago, Manik. Ustaz. Dago ya. Kalau rumah sebetulnya di ini Bu, di Muara Rajen ya. Hotel Mitra Pusdai. Ya dekat lah ya Dago ya. Iya, Ustaz. Begitu. Ini Bu Hera juga di Bandung nih. Iya, Ustaz. Silakan Bu, Bu Hera. Oh, Bu Neneng juga di Bandung ya? Maaf. Iya Bu Neneng Bandung ya. Bale Endah ya Bu ya? Iya, di Bale Endah. Iya. Alhamdulillah.
Kita ke Bu Hera, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Afwan, warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. dan teman-teman, saya telat masuk, ada sedikit trouble tiba-tiba ini masuk Zoom-nya agak susah. Sama. Ya, saya di Bandung, masih di Cicahem, Ustadz, di Jati Handap. Aktivitas sehari-hari, alhamdulillah masih ngajar di SD. Sekarang pegang kelas 1, Ustadz. Kalau Kelas 1, kemarin-kemarin, wah luar ya biasa. kemarin pegang kelas 6 ketika bareng sama Ustadz. Sudah lama sekali, saya 2 tahun ya Ustadz ya? Tidak. Kayaknya iya, kayaknya 2 tahun ya off ya. Iya, ketika lanjut di online itu mau lanjut ke Dursulogo 2 itu yang karena terkendala kemarin kesehatan agak sedikit ada kendala, jadi beberapa aktivitas dibatasi. Nah, Dibatasi ya. alhamdulillah kemarin dapat lagi kabar dari Ustadz, jadi ikut lagi. Sebelumnya saya sama Ustadz Jamal di LTI dan sebelumnya juga di Hadimusunah sama Khadimusunah ya. ya Ustadz Yohana. Tujuannya. Kalau Khadimusunah beres, Bu? Alhamdulillah Ustadz, tapi akhirnya samai gitu. Yang di semester 3, 4-nya di akhir 2 semester di akhir saya samai karena kesehatan tidak memungkinkan. Oh iya. Ini ya yang bahasa ya, Bukan yang hadis. kajian hadis ya. Hadis ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, begitu. Salam kenal semuanya ya. Yang sudah kenal kita mempererat lagi ya ikatan kita sebagai sesama muslim. Insya Allah kita akan sama-sama belajar bahasa Arab ya menggunakan buku tadi ya ABY Al-Arabiyah Baina Yaday. Ini yang hadir memang baru 4, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya ada yang bergabung kembali ya di pertemuan berikutnya. Sebelum ke sana mungkin Mas Jamal ingin sampaikan dulu. Ini supaya jadi doa juga sebetulnya ya. Kalau lihat di poster gitu ya, atau barangkali di ini di foto profil ya istilahnya ya, itu tulisannya adalah Arabic course gitu ya. Sebetulnya namanya adalah Yasir Arabic course gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya betul ya ucapannya. Kalau bahasa Inggris Mas Jamal agak belum pede nih. Jadi YAC gitu ya. Kalau yasirnya itu apa? Yasir itu diambil dari kata yassaro yuyassiru. Itu jadinya taisir. Yassaro yuyassiru taisiron atau taisirun. Ya, makanya kalau ada orang, Ustadz, izin saya nggak bisa hadir karena mau ada ujian misalkan di sekolah. Maka doanya yassarallahu lak misalkan ya sederhananya gitu ya. Yassarallahu lak. Ya, maknanya adalah semoga Allah memudahkan bagimu ya hal tersebut gitu ya. Yassaro yuyassiru. Nah, kalau ini yassir ya. Kenapa kursusnya itu disebut YAC ya? Dinamakan YAC padahal nama Mas Jamal tidak ada Yasirnya, nama istri juga apalagi. Nama anak juga nggak ada yang Yasir gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau boleh jujur ya, tetangga, teman, keluarga besar dalam hidup Mas Jamal tuh belum pernah Mas Jamal bertemu dengan orang atau kenal dengan orang yang namanya Yasir. Ya. Kenapa dinamakan Yasir? Ini ya pendek, sin pendek, tapi bertasdid, kemudian ro-nya sukun. Kenapa dinamakan Yasir? Karena itu kan artinya adalah permudahlah. Kenapa dinamakan permudahlah? Jadi Mas Yama tuh ngajar di beberapa lembaga selain di sekolah ya. Kalau yang utama sekarang kan di sekolah, di lembaga itu masih terikat juga di beberapa lembaga. Itu beberapa kali terjadi kelas itu bubar. Bahkan udah kayak apa ya?
setelan awalnya memang pasti begitu tuh. Nanti akan bubar nih kelas gitu. Ya, 1 tahun, 2 tahun bubar, 1 tahun, 2 tahun bubar gitu ya. Wallahu alam tuh faktor terbesarnya apa, wallahu alam. Tapi yang jelas di antara faktornya itu adalah faktor, mohon maaf ya, faktor biaya gitu. "Ustaz, mohon maaf saya terkendala biaya, jadi, saya mohon mundur ya, bulan depan nggak bersama Ustaz lagi, gini gini, dan lain sebagainya." Dan Mas Jamal tuh agak gimana ya kalau misalkan orang nggak belajar karena dia nggak punya uang, kasarnya kayak kesel gitu, padahal orang punya kemauan. Sementara di luar sana banyak orang yang tajir melintir gitu ya, tapi jangankan untuk belajar bahasa Arab gitu ya, umroh, haji aja nggak kepikiran. Nah, ini yang jadi, kegelisahan Mas Yamal, maka, kalau misalkan ada yang mengundurkan diri misalkan, Mas Yamal selalu tawarkan, "Yuk kalau mau belajar, ya silakan di YAC ini," gitu ya. Di Yasir Arabic Corner ini baru sebenarnya, baru sekali ini kelas pertama sekali kalau boleh jujur ya. Yang lain itu, sifatnya gini aja, kalau misalkan ada orang mengundurkan diri, "Ayo kalau mau sama Mas Jamal yuk belajar," ya tidak perlu memikirkan administrasi gitu, biasanya seperti itu ya. Dan alhamdulillah beberapa kali juga bikin ya, yang waktu itu BAO ya namanya, belajar Arab online ya, Buhaira pun waktu itu sempat bergabung. Namun memang entah kenapa kalau kelasnya itu free, ya tanpa adanya administrasi itu tanggung jawabnya jadi kurang ya. Entah itu jadi, "Ah saya mau izin ah, saya ada aktivitas," atau apa dan lain sebagainya, jadi kok kayak kurang ini gitu ya. Sampai detik ini Mas Yama belum bisa menemukan solusi bagaimana kelas yang betul-betul free itu bisa berjalan sebagaimana kelas yang berbayar. Makanya lahirlah YAC ini ya dengan maksud dan tujuan memudahkan ya, tapi juga tidak memberatkan gitu ya. Pe ada, beberapa orang yang komplain sebetulnya ke Mas Yamal, "Kenapa murah banget?" Gitu, padahal padahal, belajar bahasa Inggris tuh 1 bulannya sekian juta ya dan lain sebagainya. Ya Mas Yamal jawabnya seperti tadi, niatnya sebenarnya ingin memudahkan umat Islam untuk belajar bahasa Al-Qur'an. Itu saja. Nah, tinggal kembalikan lagi kepada ibu-ibu sekalian, ya, siap atau tidak komitmen, gitu ya, siap atau tidak menuntaskan minimal, kenapa Mas Jamal bilang minimal satu jilid, karena nanti untuk masuk ke jilid kedua itu, akan dibuka lagi kelas ya. Jadi, barangkali ada orang di luar sana yang udah khatam jilid 1, "Yuk kita gabung yuk, nanti langsung aja jilid 2," barangkali seperti ya, jadi harapannya dengan kehadiran YAC ini bisa memudahkan umat Islam untuk mempelajari bahasa Al-Quran, termasuk diantaranya tajwid gitu ya, tahfidz dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Ini tidak terasa kita sudah berbincang sekitar 40 menit, kita belum masuk ke bahasan kita. Kita masuk dulu insya Allah ya. Untuk tips and trick dan lain sebagainya kita bahas dengan tanda kutip nyicil ya. Di muqaddimah atau permulaan majelis, ya di awal majelis kita akan bahas ya 1-2 poin tentang motivasi dan lain sebagainya. Ya untuk sekarang kita masuk dulu ke bahasan kita di ABY ini ya. PDF-nya sudah di-share versi yang gede gitu ya, maksudnya versi yang 100 berapa tuh, 100 mega kalau tidak salah. Dan Mas Dimas sudah kirim juga yang versi 30 mega yang lebih ringan. Tapi, kalau tidak salah untuk buku ini itu ada ininya ya, apa istilahnya, hak ciptanya ya. Jadi jangan ya hati-hatilah begitu ya. Jangan sampai kita, "Ah, nge-print ajalah," jangan sampai gitu ya. Kalau menurut Mas Jamal jangan, ya takutnya, ini ya, ada sesuatu. Nah, ini ada tulisannya, "Jami'u huquqit tab'i wan naskhi mahfuzatun." Ya, jadi seluruh hak, cetak dan hak menyalin itu mahfuzah. Mahfuzah itu dijaga dijaga, oleh Arabic for All gitu. Ini hati-hati. Beberapa orang, "Ah, nge-print ajalah," gitu. Ya hati-hati ya.
Ini buku kita Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Ya, ada yang tahu nggak barangkali ini ya pernah belajar ABY tapi udah tahu kenapa dinamakan ABY. Maksudnya Al-Arabiyyah Baina Yadaik itu apa? Ada yang tahu barangkali? Belum ya? Belum Ustadz. Lupa lagi. Belum Pernah ya? Lupa dikasih lagi. tahu sama Ustadz Ja'far tapi lupa lagi. Pernah ya. Ya Ustadz Ja'far juga termasuk salah satu guru kami ya Ustadz Ja'far. Luar biasa beliau. Baik, Al-Arabiyyah Baina Yadaik itu ya mau dicatat boleh juga ya. Al-Arabiyyah itu artinya adalah bahasa Arab. Ya sebetulnya lengkapnya itu Al-Lughatu Al-Arabiyyah tuh, tapi disebut Al-Arabiyyah saja juga sudah paham gitu ya. Ya, Al-Arabiyyah itu artinya adalah bahasa Arab. Baina itu di antara. Baina itu di antara. Gitu ya. Ada Hamid, ada Mahmud, di tengahnya ada Khalid. Ya, berarti Khalid itu baina Hamid wa Mahmud. Ya, di antara Hamid dan Mahmud. Baina itu di antara. Ada yang pernah belajar tajwid dan pernah dengar bainiyah barangkali? Atau tawassut? Iya Ustazah. Ustaz. Iya Ustaz. Itu Bainiyah ya. Mm-mm. Bainiyah itu apa? Atau di antara. Jadi antara tegas dan Ya, mengalir. Di antara tegas dan mengalir ya Ustaz ya. betul. Kaitannya dengan suara, nanti akan ada sifat bernama syiddah dan sifat Syiddah. bernama khawah ya, atau rikhun, atau dan lain sebagainya ya. Nah, di antara itu ada sifat namanya bainiyah atau tawassut. Tawassut. Apa itu bainiyah atau tawassut? Nah, ya tengah-tengah. Jadi tidak tegas ya, atau tidak menghentak suaranya, tidak juga mengalir suaranya. Dia memang di tengah, di antara. Ya, jadi baina nanti bisa berubah menjadi bainiyah. Ya, ada satu ada keterkaitan. Nanti nyambung juga, umat Islam itu harus tawassut. Nah, tawassut itu apa? Tawassut itu diantaranya misalkan tidak boros, tapi tidak pelit. Tengah-tengah. Ya, kalau pelit kan orang nggak mau ngasih. Kalau boros kan dia ngeluarin terus. Nah, tengah-tengah. Tahu kapan nyimpen, tahu kapan menyalurkan. Ya, itu tengah-tengah. Tawassut. Tidak juga misalkan keras, tidak juga terlalu lembut, tengah-tengah. Tahu waktu kapan tegas ya, kapan keras, kapan lembut gitu. Itu tawassut. Ustaz berarti ada kaitannya Ustaz ya kalau kita tahu secara bahasa betul. Makanya ada sebuah postingan ini luar biasa sekali. Sayangnya Mas Yama postingannya lupa ya nggak disimpan. Intinya ada gambar pintu banyak pintu. Kemudian ada gambar kuncinya cuma satu. Di kuncinya itu ada tulisan bahasa Arab. Ya, di tulisannya ini di kuncinya ini ada tulisan bahasa Arab. Pintu-pintunya itu apa? Pintu-pintunya ada fikih, usul fikih, hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir. Ya, kemudian ya banyak ya sejarah dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita ingin menguasai fikih, usul fikih, hadis, usul hadis dan berbagai macam bidang ilmu dalam bahasa Arab, kuncinya adalah bahasa Arab. Afan, kalau kita ingin menguasai segala macam disiplin ilmu agama, ya kuncinya itu adalah bahasa Arab. Makanya waktu di sekolah itu ngobrol kan sama guru agama, Pak Jamal ngaji di mana? Aduh, saya belum nemu. Sekarang setelah lulus dari ma'had hadis tuh bingung nyari tempat belajar lagi di mana. Gitu. Pak Jamal kan udah bisa bahasa Arab katanya. Udah hajar aja katanya. Gitu, sampai bilang begitu. Kenapa? Karena kuncinya udah dipegang. Banyak orang yang bilang udah bisa bahasa Arab, udah hajar aja. Kenapa? Karena kuncinya sudah dipegang. Meskipun tetap secara adab ya, kalaupun seseorang sudah bisa bahasa Arab, ya lebih baik kalau dia belajar juga dengan gurunya seperti itu. Nah, kembali lagi. Baina tadi adalah di antara. Bahasa Arab di antara apa? Di antara yadaika, di antara kedua tanganmu.
Bahasa Arab ada di antara kedua tanganmu. Maksudnya apa? Maksudnya sebetulnya bukan sekedar secara literal saja atau secara bahasa saja. Tapi maksudnya di sini kalau orang Arab mengatakan baina yadaika ya, atau baina aidihim gitu ya, dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi seperti itu, maka maksudnya adalah di depanmu, di hadapanmu. Jadi bahasa Arab ada di hadapanmu. Seolah-olah penulis buku itu ingin menyampaikan, kamu pengen menguasai bahasa Arab? Nih, bahasa Arab ada di hadapan kamu. Wow, luar biasa sekali ini. Ya, tinggal kitanya mau maju nggak? Gitu ya. Bahasa Arab ada di hadapan kamu. Buku ini sebetulnya ada empat istilahnya 4 juz ya. Jadi lihat di bawah ada tulisan al-juz'u al-awwalu, bagian pertama. Jadi bukunya warna oranye ya, warna orange. Di sebelah kanan atas ada angka 1. Sebetulnya buku ini ada 8 buku. Ya, ada 8 buku. Kalau belajar satu buku 1 tahun, berarti 8 tahun ya belajar bahasa Arab. Gitu. Dan jadi kalau di Ma'had itu 1 semester 2 buku. Ya. Jadi buku ini tuh sampai UTS, nanti buku berikutnya nanti sampai UAS gitu ya, sampai akhir semester. Ya, ala kulli hal insyaallah kita akan pelajari satu persatu ya, tidak diburu-buru oleh waktu, tapi kita akan memastikan kita bisa ngobrol dengan bahasa Arab ya insyaallah. Di sini ada tulisan bahasa Arab ya cukup banyak. Ya ada mukaddimah dan lain sebagainya. Ya, ini bukan berarti nggak penting, tapi ya ini belum bisa kita baca untuk saat ini. Ya, ini basmalah. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertamanya nanti insya Allah akan masih edit juga ya, supaya tidak terlalu banyak halamannya. Nah, halaman pertama itu sebetulnya di yang warna oranye. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya, kita pelajari al-wahdatu al-ula at-tahiyyatu wat-ta'aruf. Di kelas ini, kalau di Durusul Lughah, Mas Jamal masih mengizinkan bagi yang tidak bisa hadir, nyimak rekaman boleh silakan. Atau misalkan, Ustadz izin saya masih di jalan, izin menyimak atau izin menjadi mustami'ah gitu ya. Mustami itu ya denger aja, nggak ikut latihan, boleh silakan. Tapi kayaknya kalau di kelas percakapan nggak bisa. Karena kalau menyimak saja itu belum belajar ya di kelas percakapan. Oh. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita akan baca terlebih dahulu. Mas Jamal kasih contoh terlebih dahulu. Silakan diikuti. Al-wahdatu al-ula. Wahdatu al-ula. Sekali lagi. Al-wahdatu al-ula. Al-wahdatu al-ula. Ustaz, ini nggak bisa disambung bacanya, Ustaz. Bisa. Kita kalau sambung begini jadinya. Al-wahdatul ula. Wahdatul ula. At-tahiyyatu wat-ta'aruf. At-tahiyyatu wat-ta'aruf. Sekali lagi, at-tahiyyatu wat-ta'aruf. At-tahiyyatu wat-ta'aruf. Baik. Al-wahdatu ada yang tahu artinya apa? Al-wahdatu itu artinya adalah dari wahid ya Ustaz? Bukan. Tapi bisa sih, bisa. Sebetulnya bisa ada kaitannya, cuman tidak dimaknai satu. Ya. Al-wahdah itu artinya adalah unit. Unit. Bukan bab, Ustaz. Kalau bab itu di bahasa Arab bab juga. Babun. Artinya apa babun? Bab. Babun itu secara bahasa artinya pintu atau bab. Oh iya, babun pintu.
Oh gitu. Ini Saya Mas Jamal, pikir. babun itu pintu ya. Kemudian juga ada ini lain, pemaknaan lain yaitu bab. Bab. Ya. Yang belajar Dursul Lughah nih halaman pertama nih, babun ya. Lanjut, al-wahdatu tadi unit ya. Kenapa bukan bab, Ustaz? Iya, bab tadi bab. Ya, jadi unit. Unit al-ula. Al-ula itu yang pertama. Awal. Ya, betul. Kalau di kemudian hari kita akan menemukan al-awwal. Al-awwal. Al-awwal itu yang awal, yang pertama. Kalau ini al-ula. Al-ula itu sebetulnya adalah yang pertama tapi untuk perempuan. Yang pertama tapi perempuan. Ustaz, yang pertama aja dibagi dua ya. Di bahasa Arab betul. Yang pertama tapi laki-laki awal. Yang pertama tapi perempuan ula. Makanya waktu itu Mas Jamal pernah ngajar ibu-ibu, ngajar tahsin. Anaknya namanya Alula. Alula. Iya Ustaz, bahasa Arab itu Ustaz. Alula apa gitu yang loading. Oh, Al-Ula. Dan ternyata dia emang anak pertama. Anak pertama perempuan. Ya, Alula. Tapi di bahasa Arab Al-Ula. Ada alif lam. Ya. Jadi ini unit pertama. Ada berapa unit Ustaz? Setahu saya ada 8 ya. 8 unit. Judulnya apa? Judulnya At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. At-Tahiyyah. Ada yang tahu? Bersaksi ya? Bukan. At-Tahiyyah itu maknanya adalah salam penghormatan. Salam penghormatan. Secara bahasa ya. Wa satu huruf. Kenalan. Dan Wa satu huruf dan ta'aruf. perkenalan. Ta'aruf itu bukan hanya perkenalan sebenarnya, tapi saling mengenal. Iya. Jadi al-wahdatul ula unit pertama. Kalau unit pertama at-tahiyyatu wa ta'aruf artinya adalah salam penghormatan dan saling mengenal. Dan saling mengenal, ta'aruf. Ya. Maksudnya apa? Ini sesuai gambarnya ya. Kita betul-betul dari nol sekali ya, dari dasar di mana kita baru ketemu orang, kita ucapkan salam penghormatan, lalu kemudian kita saling berkenalan. Bagaimana? Nah, di halaman berikutnya insyaallah. Kita baca dulu sekali lagi. Al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula. At-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyatu wa ta'aruf. Baik. Ini at-tahiyyah itu ya-nya dia bertasydid ya. Kalau ada ya bertasydid itu tekenin. Ditekan. At-tahiyyatu gitu. Sekali lagi. At-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyatu wa ta'aruf. Ya, baik. Alhamdulillah. Lanjut halaman pertama. Di sini ada al-ardu, kemudian al-hiwarul awwal, percakapan pertama. Ya. Di sini ada gambar mata, telinga, kemudian ada gambar panah ya. Panah melingkar. Ini maksudnya penjelasan dari instruksi yang ada di sampingnya. Unzur itu adalah lihatlah. Makanya gambarnya mata ya. Ini bukan simbol dajjal nih, hati-hati. Maksudnya bukan ke situ, bukan ya. Unzur tuh lihatlah. Kemudian wastami' wa-nya dan istami itu dengar. Makanya gambarnya gambar telinga. Wa'id. Oh, aid mah ini Ustaz ya. Reboisasi. Oh, bukan. Ya apa? Didaur ulang, bukan. Aid itu ulangi. Jadi matanya melihat ke teks, telinganya mendengar apa yang Mas Jamal contohkan, lisannya mengulangi apa yang dibacakan oleh Mas Jamal ya. Nah, ini percakapannya berlangsung antara Khalid dan Khalil. Perhatikan panjang pendek. Hati-hati ya. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Sekali lagi, belum kompak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Masmuka. Muka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa belum? Wa kaifa haluka anta? Wa Kaifa kaifa haluka anta? anta Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik. Sudah paham? Walhamdulillah. Sudah paham belum? Belum, Ustaz. Belum. Insyaallah belum. Insyaallah sudah paham ya. Insyaallah belum ya. Baik, kita bahas Assalamualaikum. Nah, ini yang dinamakan tahiyyah. Dan ini disebut-sebut sebagai tahiyatul muslimin, tahiyatu muslimin wa tahiyatu ahlil jannah. Tahiyyahnya orang-orang Islam dan tahiyyah ahlul jannah, penghuni surga, yaitu assalamualaikum. Ya, dijawab waalaikumsalam. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya tahiyyahnya itu kan selamat pagi gitu ya, atau selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di Islam assalamualaikum. Dan ini jelas ya, kalau kita bilang selamat pagi, yang diselamatin orangnya apa paginya? Gitu kan. Kalau assalamualaikum tuh bentuk doa. Assalamu, keselamatan. Silakan ditulis ya. Assalamu itu adalah keselamatan. Alaikum. Alaikum itu bagi kalian. Atau bagimu boleh. Assalamualaikum berarti keselamatan bagi kalian, bagimu. Doa berarti. Kalau selamat siang, nah doa bukan? Enggak, bukan doa. Tapi kalau assalamualaikum itu adalah bentuk doa. Semoga kamu diberikan keselamatan oleh Allah. Kurang lebih seperti itu maknanya ya. Makanya ketika menjawab salam, kita dianjurkan untuk memberikan menambahkan dengan kata warahmatullah, apalagi wabarakatuh. Itu yang lebih utama ya, lebih afdol. Ya, sekali lagi assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Waalaikumsalam, berarti keselamatan bagi kamu atau bagi kalian juga. Doa balik. Ya, lebih bagus ditambahkan warahmatullah dan kasih sayang Allah, wabarakatuh dan keberkahan-keberkahannya. Ya, jelas ya? Kecepatan enggak ini? Enggak, Ustaz. Enggak, Mas. Enggak ya, aman ya? Aman ya. Biasanya kalau ngejawab salam bilangnya waalaikumsalam atau waalaikumussalam. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Udah pada tahu berarti ya. Waalaikumsalam. Kenapa waalaikumsalam bukan waalaikumsalam? Enggak tahu. Enggak tahu. Lupa. Lupa. Kalimat. Kenapa? Kenapa? Kalimatnya Merubah arti kali ya? Oh enggak. Kalau rubah arti enggak sebetulnya ya. Enggak sampai rubah arti. Kan doanya doa apa ya? Kan waalaikum dan bagi kalian. Nah, salamnya kalau apa ya? Coba. Sebetulnya kan kalau diperhatikan di ininya ya, urutan katanya ya, assalamu ada di awal, assalamu ada juga di akhir, sama kan? Kalau mengucapkan dan menjawab. Alaikum di mengucapkan dan dijawab juga ada. Bedanya cuma di wa doang. Oh iya. Ya kan? Bedanya itu aja ya. Jadi seolah-olah cuma tukar posisi. Nah, kenapa di menjawab salam kita mengatakan waalaikumsalam? Alasannya adalah kalau ketika ngucapin salam itu kita bilangnya apa sih? Assalamualaikum. Mimnya tuh tanda bacanya apa? Sukun.
Mimnya sukun. Ya. Berarti sebetulnya di sini Iya. waalaikum mimnya juga sama sukun. Loh Ustaz, yang Iya. betul berarti yang sukun Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Bukan. Belum selesai. Belum selesai. Nah, di sini ada sin yang bertasdid. Assalam. Kalau huruf bertasdid itu sebetulnya terdiri dari huruf apa? Dua huruf yang sama, sin dan Betul. sin. Sukun dan sin. Betul, dua huruf yang sama, sin dan sin. Yang pertama tanda bacanya adalah Sukun. tanda bacanya Sukun. sukun. Yang kedua berfathah berarti ya. Harakat fathah. Berarti dari sini ada pertemuan antara dua sukun, yaitu mim dengan sin. Kita kasih tanda warna hijau nih ya. Nah, ada mim sukun, ada sin sukun. Yang mana sebetulnya nanti masuknya ke bab iltiqa'us sakinain. Ya, iltiqa'u as-sakinain. Bertemunya dua sukun. Apa itu bertemunya dua sukun? Ya, ada dua sukun berdampingan nih. Ketemu. Gimana ngucapinnya? Nggak bisa sebetulnya. Nggak bisa dipaksakan misalkan susah. Pelafalannya malah jadi tidak enak gitu ya. Atau sebutnya kalau orang Arab tuh bukan nggak enak, tapi thaqilun inda lisan. Thaqilun fil lisan, berat di lisan, susah ngucapinnya. Kalau ada dua sukun bertemu. Contoh misalkan Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika Umul. humul muflihun. Awalnya sebenarnya itu hum al-muflihun. Tapi ada mim sukun, ada lam sukun. Ada dua sukun bertemu, maka di antara solusi dari bertemunya dua sukun itu adalah diberikan harokat di huruf pertama. Makanya dikasih dhamma. Rubah arti enggak Ustaz, sebetulnya enggak sih, ya. Enggak sampai sejauh itu gitu ya. Cuman itu berarti masuknya ke kesalahan secara bahasa gitu ya. Harusnya diterapkan tuh. Solusi dari bertemunya dua sukun tadi diterapkan. Gitu. Pasti dikasih Makanya, harokatnya dhammah ya Ustaz? tidak pasti. Oh gitu. Tidak pasti. Kalau kasusnya seperti ini, maka dom. Tadi yang Kasusnya seperti ini tuh gimana? Al-Baqarah juga dhammah tadi ya. Ya. Yang Al-Baqarah tuh kenapa sama jadi domah juga? Karena sebelumnya itu domah. Oh gitu Ustaz. Wa ulaika hum. Mimnya sukun, sebelumnya domah. Wa alaikum. Mimnya sukun, sebelumnya domah. Nah, maka lihat sebelumnya. Umumnya kalau sebelumnya domah, yang mim sukunnya itu juga jadi domah juga. Umumnya ya, karena ada kondisi khusus juga. Jadi tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Jelas ya sampai sini ya? Ya, jelas. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa bilangnya waalaikumsalam? Karena ada dua sukun bertemu. Begitu. Ini dalam tajwid pun dibahas loh sebetulnya. Iya. Mas Jamal waktu itu pernah belajar di Wallahualam ya, babnya bahasanya tentang apa, tapi nemu di kitab tajwid itu tentang iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Gitu. Lanjut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan tadi maknanya. Ismi Khalid. Artinya adalah? Nama saya Khalid. Nama saya Khalid. Mas muka? Siapa namamu? Siapa namamu? Ismi Khalil. Namaku Khalil. Namaku Khalil. Kaifa haluka? Kabarmu? Kaifa tuh sebenarnya lebih ke bagaimana ya, bukan ke apa. Bagaimana kabarmu? Ya. Nanti contoh ya. Ketika ada orang Arab tabrakan gitu ya, tabrakan mobil apalah gitu. Ya orang yang ditabrak nanti minta tanggung jawabnya gitu. Kefadha gitu. Kefadha. Gimana ini? Atau guru kami ketika menjelaskan misalkan ada ulama yang mengatakan bahwa kita itu harus mendahulukan guru ketimbang orang tua. Guru kami ngomong komentar gini, kaifahadza katanya. Kaifahadza, bagaimana ini?
pendapat apa ini gitu dan lain sebagainya. Jadi kaifa itu adalah bagaimana. Bagaimana? Ustaz, tapi kan di bahasa Indonesia tuh kita sering juga bilang apa kabar. Nah, kalau apa kabar nanti ada di bahasa Arab ada lagi. Kalau kaifa haluka, bagaimana kabarmu ya? Bi khairin walhamdulillah. Kabar baik. Bi khairin Itu dengan khairin. Khair Yang baik, baik tahu dengan Iya. kebaikan. ya secara bahasa memang dengan kebaikan, tapi maksudnya adalah baik alhamdulillah. Ya, baik alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Nah, dan bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Baik alhamdulillah. Ya, itu percakapan pertama. Insya Allah nggak begitu sulit ya. Nanti untuk kaitannya dengan tadi pertanyaan Bu siapa tadi ya? Bu Sari ya. Bagaimana Ustaz di rumah? Di rumah itu nanti macam akan kirim pertama link rekamannya ya, insya Allah ya, rekaman pertemuan hari ini, dan yang kedua adalah rekaman audio dari orang Arab yang ngobrol dengan percakapan ini. Ya, yang mana nanti harapannya bisa didengerin tuh. Ya, didengerin gitu ya, misalkan lagi sambil masak, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Ya. Jadi tahapan pertama ketika belajar itu adalah banyak mendengar. Ya, nanti Mas Jamal akan kirimkan insyaallah. Baik, sekali lagi kita akan baca, silakan nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ismi Khalid. Ismi Khalid. Khalid. Masmuka. Masmuka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Ustaz lebay banget ngomongnya. Enggak. Bukan maksudnya lebay, bukan. Harap diikuti, betul-betul diikuti pelafalannya, intonasinya, nadanya, dan lain sebagainya. Plek ketiplek gitu ya, 100% sama. Supaya apa? Supaya kita terbiasa ngobrol dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab. Gitu ya. Jangan sampai ngobrol bahasa Arab, tapi mohon maaf, misalkan lidahnya lidah Sunda. Contoh misalkan assalamualaikum gitu. Gitu kan. Waalaikumsalam gitu kan. Orang Sunda begitu. Ya atau ya orang Jakarta dan lain sebagainya kan kecampur dengan logat-logat daerah. Nah, kita belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab ya. Syukur-syukur nanti kita diberikan kesempatan umroh misalkan ya, haji, amin ya rabbal alamin. Kita bisa komunikasi sama orang Arab gitu ya. Dengan pelafalan yang sesuai dengan pelafalan mereka gitu ya, insyaallah. Ya. Sekarang kita bermain peran ya. Silakan jadi Khalil ya semuanya. Mas Jamal Khalid sendiri. Ibu-ibu silakan jadi Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Khalil. Ya, masih yang atas. Masih atas. Masih atas. Sekali lagi, Masmuka? Ismi Khalil. Khalil lamnya yang panjang. Khalil lamnya yang panjang. Khalil. Sekali lagi. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Anta Ustaz. Anta. Kaifa haluka anta? Baik, pertanyaan bagus. Kita lanjut dulu. Bi khairin walhamdulillah.
Nah, baik, alhamdulillah tuntas ya. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya mungkinnya karena ternyata waktu sudah lewat nih. Ada satu pertanyaan yang mungkin kita akan jawab terlebih dahulu. Ustadz, di sini ada nun sukun bertemu tak. Hukum apa nih? Ikhfa. Ikhfa. ya. Ikhfa ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa Bukan, syafawi, bukan. Ustaz. No, bukan ikhfa syafawi, bukan. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, iya. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Hukum nun mati bertemu apa namanya? Kenapa Ustadz bukan ikhfa syafawi? Syafawi itu diambil dari kata syafah. Syafah itu apa? Syafah itu bibir. Dua bibir ya. Betul, syafah itu bibir atau syafatain, dua bibir. Ya, kaitannya dengan huruf mim, hukum mim sukun. Mim itu keluarnya dari bertemunya dua bibir atas bawah. Makanya syafawi. Kalau ini bukan syafawi, ini yang hakiki. Jadi apa namanya? Di sini kita sedang belajar bahasa Arab percakapan di luar ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak perlu mempraktekkan hukum-hukum tajwid. Tidak perlu diikhfakan, nggak perlu. Oke, fahaluka anta, nggak perlu. Ya, nggak perlu ya. Iya. Nanti Ustadz ada ini Ustadz kasroh tanwin bertemu waw bi khairi walhamdulillah. Nggak usah. Nggak usah ya. Jadi untuk tajwid itu hanya dipraktekkan ketika kita baca Al-Quran saja. Di luar itu nggak usah. Hadis gimana Ustadz? Hadis nggak usah. Misal kaitannya dengan menjaga lisan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Man kana ada nun mati ketemu kaf tuh ikhfa harusnya. Tapi nggak usah. Man kana. Jadi tidak dipraktekkan hukum tajwid. Ya, makanya kalau di pesantren dulu Mas Emma tuh sempat nyantri tahfiz ya sambil kuliah waktu itu di UPI kuliah, kemudian di nyantri di DT. Nah itu setiap ba'da subuh atau ba'da asar itu setiap ba'da subuh dan ba'da asar itu baca al-ma'thurat gitu ya, zikir pagi petang. Ya, pagi petang. Itu kalau ganti-gantian tuh. Maju satu orang. Kalau giliran Mas Jamal yang baca, itu akan ada yang dibaca dengan tajwid, ada juga yang tidak dibaca dengan tajwid. Kenapa? Karena ada yang ayat Al-Quran, ada yang bukan. Begitu. Jadi tidak perlu dipraktekkan. Meskipun nggak jadi dosa juga, cuman Mas Jamal sih belum pernah komunikasi dengan orang Arab dan mereka praktekkan tajwid ketika ngobrol. Bahkan ketika baca syair ya. Misal yang belajar tajwid mungkin gak asing dengan matan Tuhfatul Atfal misalkan. Ya itu di dalamnya itu nggak perlu kita pakai tajwid. Malah kalau pakai tajwid nantinya iramanya nggak enak ketika baca syair. Gitu. Ada pertanyaan lain barangkali? Silakan. Tadi yang jawaban dari yang Khalil yang percakapan yang kedua Ustaz yang Mas Muka, Mas Muka Ustaz tadi Ustaz terdengarnya Mas Muka. Mas Muka. Oh jadi nggak dibaca ya hamzahnya Ustaz ya langsung ya Mas Muka gitu Ustaz. Jadi nggak dibaca panjang. Jadi langsung Mas Muka gitu. Dari maknya langsung masuk ke sini Mas Muka. Gitu. Kenapa Ustaz? Ini nanti bahasanya agak panjang. Yang jelas di sini maknya tidak dibaca panjang ya. Mas Muka langsung. Pendek. Mas Muka. Jadi semua hukumnya dibaca jelas ya Ustaz, izhar. Betul. Betul. Sebetulnya bukan harus diizharkan, bukan ya. Tapi memang nggak dipraktekkan hukumnya gitu aja. Terus qalqalah juga enggak ya Ustaz kayak ini tadi apa? Qalqalah betul. Qalqalah enggak. Contoh, ayo kita pergi ke masjid misalkan. Hayya bina ilal masjid. Enggak qalqalah. Ya, tapi sekali lagi kalau dipraktekkan itu pun enggak dosa. Ismi Khalid enggak dosa. Silakan. Nah, waktu itu ini luar biasa. Teliti banget, ada bidan di daerah Cihanjuang. Ya, waktu itu belajar bahasa Arab dengan kami. Itu beliau udah punya klinik di Cihanjuang ya. Belajar bahasa Arab, nanya begini.
di pertemuan pertama, Ustadz, tadi kata Ustadz tajwid nggak dipraktekkan, tapi itu mat tobi'i gimana Ustadz? Wah, itu keren banget tuh pertanyaan. Khalid khonya panjang kan, mat tobi'i kan, fathah bertemu alif. Gimana itu Ustadz? Wah, keren banget itu. Satu-satunya orang yang nanya itu cuma beliau aja itu. Selama Mas Jamal ngajar tuh ya tentang mat tobi'i. Jawabannya adalah mad itu artinya apa secara bahasa mad? Ada yang ini barangkali ada guru tajwid atau belajar tajwid. Mad itu artinya apa? Ini ada bab mad. Membahas tentang apa bab mad itu? Tanda baca ya. Bukan. Tanda baca itu harokat atau syakel atau dobat. Kalau mad itu secara bahasa artinya adalah panjang. Panjang. Mad itu panjang. Makanya kalau masuk ke bab mad membahas tentang yang panjang-panjang, yang 2 harokat, yang 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, gitu, mad lazim, mad badal, dan lain sebagainya. Nah, kalau tobi itu apa? Tobi itu kalau bahasa kita tuh tabiat ya. Tabiat aslinya ya. Gitu. Ya, makanya nama lain mad tobi adalah mad asli. Mad asli. Ya, karena memang aslinya memang begitu. Jadi kalau ditanya Ustaz, kenapa ketika kita belajar bahasa Arab katanya tidak mempraktekkan tajwid tapi mad tobi dipraktekkan? Karena dari sononya juga begitu gitu. Karena dari sananya begitu, aslinya begitu, di bahasa Arabnya begitu. Nah, ini yang kaitannya dengan makna nanti. Ya, kaitannya dengan makna. Kalau panjang pendek salah, itu bisa jadi merubah makna. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas ya terkait perubahan makna tersebut. Baik, begitu ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait percakapan tadi. Ya, sambil yang lain juga yang belum hadir kita ajak untuk belajar juga, kita mundur sedikit untuk pertemuan berikutnya kita review ya. Nanti juga Mas Jamal akan kirimkan audionya untuk disimak, didengarkan secara daily gitu ya, sehari-hari di rumah. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan ikhtiar kita ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sekarang mungkin kita akhiri terlebih dahulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Wa iyyakum. Izin diakhiri ya.